Manusia adalah makhluk yang unik. Beragam sifat dan kebiasaannya biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti generasi milenial yang pastinya sudah begitu akrab di telinga setiap orang. Bukan karena gaya hidup mereka yang lekat dengan modernitas saja, istilah tersebut sebenarnya lebih menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan tahun kelahiran. Tiap generasi memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh lingkungan yang dihadapi semasa hidup mereka. Tak ayal, setiap generasi akhirnya memiliki perbedaan tabiat yang turut menghadirkan pola adaptasi dan pendekatan yang juga berbeda. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, setidaknya ada 6 kelompok generasi manusia berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Graham Codrington dan Sue Grant Marshall. Inilah 6 kelompok generasi manusia. Tapi sebelum lanjut videonya nih, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Generasi tradisionalis. Mereka yang tergolong generasi tradisionalis terlahir pada zaman The Great Depression. Akibat krisis ekonomi global, nenek moyang kita pun harus merasakan hidup dengan kondisi serba kekurangan. Selain itu, generasi tradisionalis juga merupakan saksi dari berbagai kejadian terbesar di muka bumi. Misalnya, ketika awal terjadi Perang Dunia Kedua. Sebagian besar veteran ini berjiwa patriotisme tinggi. Lantaran terbiasa dengan masa penjajahan dan perang, berbekal pengalaman tersebut, mereka punya kemampuan memimpin yang tak diragukan lagi di dunia kerja. Ada sekitar 50 juta silent generation yang masih hidup sampai sekarang, dengan rata-rata usia yang sudah mencapai 80 tahun. Generasi Baby Boomer. Nah, yang kedua ada generasi Baby Boomers. Kebanyakan dari orang tua kita mungkin termasuk dalam kelompok ini. Di rentang waktu tersebut, orang-orang sudah mengalami pertumbuhan kelahiran secara pesat setelah berangsur pulih dari kesulitan-kesulitan masa perang. Para baby boomers hidupnya cenderung berorientasi pada pencapaian dalam karir secara konsisten. Hal ini dilakukan tak lain untuk kesejahteraan anak cucu mereka kelak. Kendati dulunya jauh dari era digital, generasi baby boomers rata-rata lebih mengandalkan sesuatu dengan cara konvensional. Namun tak sedikit juga dari mereka yang kini mulai akrab menggunakan gadget. Generasi X. Di Indonesia, generasi X dibesarkan dalam situasi serta event politis yang cukup panas dan bergejolak di era pemerintahan Orde Baru. Secara internasional, mereka juga menyaksikan cukup banyak konflik atau kejadian politik global seperti Perang Vietnam, jatuhnya tembok Berlin, serta berakhirnya Perang Dingin.
Generasi milenial. Work-life balance itulah moto sebagian besar generasi milenial. Tidak melulu mengejar harta, tapi milenial lebih mengejar solidaritas, kebahagiaan bersama, dan eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Selain mengalami transisi dari segala hal yang bersifat analog ke digital, milenial atau generasi Y juga ini tumbuh seiring dengan semakin matangnya nilai-nilai persamaan dan hak asasi manusia, sehingga mempengaruhi pembawaan mereka yang bisa dinilai lebih demokratis. Meski hidupnya tampak selalu bersenang-senang, justru inilah generasi yang digadang-gadang tengah memberi banyak pengaruh baik untuk masa depan bangsa. Para milenial sendiri lebih jeli dalam melihat suatu peluang, terutama bisnis dengan konsep yang lebih inovatif. Contoh yang paling nyata adalah keberhasilan startup unicorn milik salah satu seorang milenial Indonesia, yaitu Bukalapak. Generasi Z. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat di generasi Z, mereka seolah-olah tak bisa lepas dari gadget dan aktivitas media sosial. 44% dari generasi Z memeriksa media sosial setidaknya setiap jam sekali. Alhasil, mereka lebih cepat memperoleh informasi daripada generasi-generasi sebelumnya. Meski suka dengan hal yang bersifat instan, generasi ini tetap memiliki kelebihan tak jauh berbeda, hampir seperti kakak-kakaknya terdahulu. Teknologi bagi mereka dapat melakukan apa saja, termasuk belajar dan bekerja, bukan sekedar bersenang-senang. Maka tak sedikit dari generasi Z yang kini menjadikan media sosial sebagai lahan mereka untuk mencari penghasilan, seperti membuka online shop atau menjadi influencer muda. Generasi Alpha. Sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir di setiap minggu. Fakta ini membuat prediksi jumlahnya akan sangat membengkak dengan jumlah sekitar 2 miliar pada 2025. Seperti dua generasi sebelumnya, mereka yang lahir setelah tahun 2010 sudah familiar dengan teknologi bahkan sejak usia yang sangat belia. Generasi Alpha lebih tertarik bermain gadget dibandingkan bermain tradisional anak di era sebelumnya. Watak mereka dalam bekerja dan bagaimana kecenderungan mereka menghabiskan uang sementara belum dapat diprediksi. Mengingat untuk saat ini umur paling tua dari generasi Alpha adalah 9 tahun. Itulah 6 generasi kelompok manusia. Nah, kira-kira kamu termasuk kelompok yang mana?